ringan ya, ya tipis, bukan oksida yang banyak ya, oksida yang sedikit gitu ya. Oksida-oksida yang terjadi di permukaan dari logam yang mau disambungkan gitu ya. Kalau ada oksida-oksida yang sedikit, kalau nanti oksidanya banyak ya nggak bisa itu ya. Dan jika nanti untuk mempromosikan pembasahan gitu ya, tadi eh, logam fillernya itu nanti mudah membasahi permukaan karena membasahi ini penting. Kalau nggak bisa membasahi nanti akan sulit terjadi ikatan gitu ya. Akan tetapi dengan atau tanpa fluk proses sama. Artinya proses sama ya. Itu tadi dia fillernya cair, logamnya dipanaskan, kemudian nanti cairan dari fillernya dia membasahi logamnya disambungkan, kemudian membeku jadi ikatan gitu ya. Jadi sambungannya sudah jadi gitu ya. Ini kira-kira gambar ini mengilustrasikan proses pembahasan dari suatu logam cair di suatu permukaan ya. Ini kalau ada ini yang warna biru ini istilahnya ada cairan itu ya. Cairan di atas suatu permukaan yang warnanya oranye ini. Kalau yang seperti ini dia kurang bagus membasahinya itu ya. Jadi kan dia hanya nempel saja ini, bagian ini saja itu ya. Ini masih ada besar cairannya di sini itu ya. Kemudian ini lebih baik lagi itu ya membasahinya. Ini yang paling baik, excellent wetting gitu ya. Jadi dia eh, hampir seluruh bagian cairannya itu meluber gitu ya. Kalau misalkan ada setetes, misalkan ini ya, ada permukaan ini, kemudian ada tetesan sebesar ini kira-kira itu ya. Dia nanti kira-kira meluber ini ya. Kalau bisa meluber full seperti ini nanti bagus dia. Jadi membasahinya semakin bagus. Ini kan seolah-olah dia kalau ada cairan ini jatuh, jadi hanya nempel sini saja itu ya. Jadi tidak membasahi. Seperti air di atas daun talas itu ya, itu kan tidak membasahi dia. Dia eh, apa mirip seperti dia hanya ini saja atau berada di atas permukaannya saja itu ya. Jadi ini yang pembahasan yang jelek, ini yang sangat bagus ya. Kalau kita perhatikan nanti berarti kalau ini seperti ini jelek nanti bagus kalau dia sampai gini gitu ya, berubah seperti ini. Jadi artinya daerah yang kena cairan ini atau dibasahi cairan itu lebih luas lagi gitu ya. Because soldering and brazing are similar process, both are classified by American Welding Society as liquid solid phase bonding. Karena penyolderan dan eh, pematrian itu ya, brazing pati merupakan proses-proses yang mirip, merupakan proses yang mirip ya. Keduanya dikelompokkan oleh AWS ya sebagai ikatan fase padat cair ya. Karena memang logam yang disambungkan itu dalam kondisi padat, kemudian ada bagian yang mencair adalah fillernya itu ya. Makanya dia liquid solid phase ya. Jadi eh, fase padat dan liquid gitu ya, dua-duanya ada itu ya. The term liquid is used in reference to the fact that the filler metal is melted. Oke, lah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi sebutan liquid cairan karena fillernya mencair. Kemudian sebutan solid karena base metalnya itu dia tetap dalam kondisi padat ya. Kemudian phase ini mengacu pada temperatur di mana ikatan terjadi antara solid base metal atau base metal dengan filler gitu ya. Jadi ini harus ada ikatan nanti. Makanya proses pembahasan menjadi penting ya. Kemudian istilah bonding ini adalah tarikan yang ada antara eh, logam filler yang sudah membeku dengan base metal gitu ya. Jadi memang ada ikatan. Jadi kalau bisa digambarkan ya, misalkan ini base metal gitu ya, tadi itu ya.
kemudian ini fillernya berada di sini. Jadi antara base metal ini dengan filler ini sudah ada ikatan. Kemudian antara bagian ini, filler ini dengan base metal yang sebelah kiri ada ikatan. Dengan demikian nanti yang base metal dua ini menjadi tersambung gitu ya. Baik penyolderan maupun pematerian dapat digunakan untuk menyambungkan logam dan non-logam ya. Non-logam yang paling umum yang disambungkan dengan solder maupun bracing gitu ya adalah keramik gitu ya. Kalau keramik dilas malah nggak bisa itu ya. Artinya dilas itu dia dicairkan itu nggak, belum ada orang yang melakukan itu ya. Keramik dicairkan maksudnya menggunakan proses pengelasan itu ya nggak ada. Nah, justru malah paling yang banyak digunakan untuk menyambungkan keramik ya dengan di solder itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, manfaat dari penyolderan dan bracing ini ada beberapa manfaat ini. Jadi ini manfaat dibandingkan dari metode penyambungannya lain ya. Misalkan dibandingkan dengan pengelasan ya. Ini dia kalau menggunakan solder dan bracing, kelebihannya ya atau manfaatnya dia temperaturnya lebih rendah. Karena logam base metalnya ya logam induknya itu tidak perlu mencair. Sehingga eh, penggunaan pemanas yang temperatur rendah itu dimungkinkan gitu ya. Makanya menggunakan pemanas biasa itu ya. Soldernya dia hanya memakai pemanas listrik yang kecil gitu ya. Itu sudah bisa untuk digunakan penyolderan gitu ya. Penyambungan dengan soldering gitu ya. Kemudian yang mungkin cukup menarik juga ini gitu ya. Nanti sambungan dari solder dan bracing itu bisa dibuat permanen, bisa dibuat sementara gitu ya. Jadi sambungannya bisa permanen, bisa sementara. Jadi kalau kita ingin permanen ya kita biarkan sambungannya gitu. Tetapi kalau suatu saat kita ingin melepas sambungannya lagi, kita tinggal panaskan, kemudian mencair lagi fillernya, kita lepas gitu ya. Base metalnya kita tarik, nanti akan lepas sambungannya itu ya, tanpa merusak base metal gitu ya. Ini juga mirip kalau kita mungkin SMA dulu pernah melakukan solder atau kalau kita suka dengan elektronik, membuat-buat barang elektronik dan nyolder sendiri. Nah, itu kadang kalau ada komponen misalkan apa resistor rusak atau transistor rusak itu kan kita tinggal panaskan lagi, mencair, kita cabut. Misalkan resistornya yang rusak, ya, bagian kakinya resistor yang sudah apa tersambung dengan apa PCB itu ya, dipanaskan, mencair apa soldernya itu ya, fillernya, nanti dicabut. Ya. Nah, itu tanpa merusak PCB-nya gitu ya. Sehingga apa resistor yang baru apa ditempatkan lagi, dilakukan penyolderan jadi gitu ya. Itu contohnya yang kita mungkin sering lihat gitu ya. Di industri-industri yang lebih apa lebih advance pun dipakai hal seperti itu gitu ya. Artinya ini tadi dia memiliki kelebihan kalau sambungannya bisa permanen, bisa temporari. Kalau memang ingin dibuat permanen ya nggak pernah dilepas itu menjadi permanen gitu ya. Ini contoh kira-kira contohnya itu ya. Contoh permanent joint that can easily be disassembled and the part reuse.
Misalkan ini ada pipa dari apa? Dari tembaga itu ya. Misalkan di bagian sini bocor ya. Ini kan sambungannya dulu pakai misalkan ini ya, ini pakai bracing gitu ya. Maka ini fillernya yang warna abu-abu ini dicairkan lagi gitu ya, dipanaskan sini sehingga ini mencair, ini dicabut. Karena yang ini rusak nanti ini diganti yang baru, kemudian dilakukan bracing lagi gitu ya. Kemudian misalnya yang elektronik ini sambungan ya. Misalkan ini ada resistor, kemudian ini sudah rusak resistornya, sambungannya ini yang dulu menggunakan solder, nah, maka ini dipanaskan lagi, eh, fillernya mencair, ini ditarik gitu ya. Kemudian diganti yang resistor baru, disolder lagi, jadi gitu ya. Nah, ini kira-kira ilustrasi gitu ya. Yang soldering ini, yang ini apa PCB-nya ini gitu ya. Gambar papan elektrodnya PCB gitu ya. Nah, ini yang untuk memanaskan ini kan kecil itu ya. Dia hanya di ujung ini panasnya itu ya. Sebenarnya sumber panasnya itu ada di sini lilitannya itu ya. Lilitan kawatnya pemanas ini mirip-mirip prinsip setika itu ya. Pemanasnya di sini, kemudian di ujung ini bisa panas karena ada konveksi. Nah, di sini nanti akan memanaskan ini fillernya itu ya. Ini fillernya. Fillernya mencair nanti akan menyambungkan sirkuit di bawah ini itu ya. Nah, kalau brazing biasanya dia menggunakan api karena butuh temperatur yang lebih tinggi itu ya. Nah, ini fillernya. Ini yang mau disambungkan itu ya. Jadi filenya dicarikan, nanti dia akan membasahi permukaan yang disambungkan, kemudian nanti setelah kembali membeku dia sudah terjadi penyambungan dari base metal. Ya. Nah, kalau welding yang bahasan kita sebelumnya itu kan dia ini ada elektrodanya atau fillernya itu ya. Nanti base metalnya ini sama-sama mencair bersamaan dengan elektroda ini mencair gitu ya. Jadi ada perbedaan yang mendasar itu ya antara soldering, bracing dengan welding gitu ya. Semuanya ini bisa dikategorikan sebagai penyambungan, joining gitu ya, joining metode penyambungan. Kemudian ini tadi masih nyambung terkait dengan manfaat atau kelebihan dari soldering dan brazing. Dan yang ketiga ini, dissimilar material can be joined. Jadi logam yang berbeda dapat disambungkan dengan mudah ya. Misalkan tembaga dengan baja, aluminium dengan kuningan ya, besi cot dengan bajatan karat. Ini menjadi relatif mudah. Beda kalau Anda melakukan pengelasan, misalkan nyambung antara tembaga dengan baja, aluminium dengan kuningan ini nanti akan sulit gitu ya. Karena untuk apa? Satu sisi bisa jadi nanti kalau kuningan dengan brass ini ya, aluminiumnya sudah mencair duluan, yang brass ini belum. Ya, karena perbedaan temperatur cair dari base metal yang mau disambungkan. Gitu ya. Itu menjadi satu masalah. Belum lagi nanti fillernya itu ya. Atau misalkan kalau nggak pakai filler, aluminium dengan brass bisa jadi nanti agak sulit untuk menyatu gitu ya. Apalagi kalau tembaga dengan baja gitu ya. Tuh, jadi dia memiliki kelebihan untuk menyambungkan dua logam yang berbeda itu mudah gitu ya. Dengan menggunakan soldering maupun brazing. Kemudian ini juga terkait dengan dissimilar logam yang berbeda, ini juga memungkinkan untuk menyambung antara non-metal dengan non-metal atau non-metal dengan metal gitu ya. Jadi antara misalkan keramik dengan logam itu mudah disambungkan dengan joining gitu ya. Dengan soldering dan brazing gitu ya. Joining model soldering dan brazing.
Karena kalau kamu mau nyambungkan antara keramik dengan keramik dengan pengelasan itu setahu saya belum ada. Ya. Karena memang karena temperaturnya sangat tinggi. Kemudian mau dipakai filler apa? Jadi dari segi teknisnya terlalu sulit, nantinya terlalu apa ini? eh, Terlalu sulit untuk dilakukan lah gitu ya. Karena temperatur yang sangat tinggi keramik bisa mencair atau oksida mencair gitu ya. Orang yang melakukan penelitian terkait dengan penyambungan keramik biasanya dengan friction malah gitu ya. Jadi eh, biasanya keramik dengan logam gitu ya. Logamnya digesekkan sampai dia meleleh, gitu ya, hampir meleleh. Karena ada gesekan timbul panas dan juga ada tekanan, nanti dia bisa terjadi bonding, ikatan itu. Tapi ikatannya itu pun tidak sekuat kalau sama-sama mencair, gitu ya. Jadi itu pun masih belum bisa maksimal. Nah, orang yang sudah melakukan banyak dilakukan adalah dengan soldering gitu ya. Nyambung antara keramik dengan soldering, keramik dengan logam dengan soldering gitu, atau dengan brazing gitu ya. Ini misalkan ilustrasi dari penyambungan logam yang berbeda. Misalkan ini ada tembaga itu ya. Ini tembaga, kemudian ini logam ini baja itu ya. Ini kemudian ada fillernya. Fillernya dia nanti akan berada di antara tembaga dan baja. Jadi filler dia berikatan dengan baja, kemudian ada filler berikatan dengan tembaga. Jadi sehingga nanti pada akhirnya tembaga dan baja ini menjadi tersambung gitu ya. Memang tidak secara langsung tembaga berikatan dengan baja itu tidak gitu ya. Ini juga bisa misalkan contoh yang kanan ini ya. Ini ada baja sambungkan dengan keramik sebagai insulator, kemudian ini sebagai baja lagi gitu ya, baja karbon gitu ya. Jadi ini ada fillernya di sini untuk menyambungkan, kemudian ada filler di sini gitu ya, untuk menyambungkan. Yang filler yang bagian ini menyambungkan antara baja tahan karat dengan keramik ya. Kemudian keramik dengan baja karbon disambungkan dengan filler yang di sini gitu ya. Kemudian manfaat selanjutnya yang keempat ini speed of joining, kecepatan penyambungan. Part can be pre-assembled and dipped or furnace soldered or pressed in large quantities. Figure 19.3. Nah, ini dengan metode soldering dan pressing ini kita bisa mendapatkan kecepatan penyambungan yang relatif tinggi gitu ya. Jadi misalkan ini yang A, komponen-komponen dapat di dipasang ini misalkan ini awalnya ini itu ya, ini dipasang itu ya. Awalnya ini potongan, ini satu potongan, ini potongan yang lain gitu ya. Kemudian ini juga penyambungnya itu ya, fitting. Kalau di pipa itu fitting gitu ya. Ini fitting lagi, ini pipa yang lain, ini fitting gitu ya, ini pipa. Nah, ini kemudian dirangkai dulu gitu ya. Dirangkai kemudian sambil di situ diberikan eh, filler gitu ya. Jadi di antara ini ada filler padat gitu ya. Dimasuki filler padat. Ini dulu pernah saya melakukan penyambungan seperti ini. Jadi filler padat sama yang mau disambungkan itu ditempelkan itu ya. Kemudian dimasukkan dalam furnace. Nanti ketika fillernya mencair, dia akan membasahi bagian-bagian yang apa sudah dipasang tadi ya, logam-logam yang mau disambungkan. Setelah dikira cukup, nanti dibiarkan sebentar membeku baru diambil gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan nanti bisa di saat yang sama itu bisa menyambungkan di beberapa tempat ya. Nanti tergantung eh, besar kecilnya furnace. Misalkan furnace yang besar nanti bisa menyambungkan banyak komponen sekaligus gitu ya di saat yang sama.
Beda dengan kalau pengelasan. Pengelasan kan kita harus nyambung satu-satu gitu ya. Misalnya ada 10 sambungan ya berarti satu per satu. Kalau ini model seperti ini gitu ya, ini bisa ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh misalkan itu ya. Ada 7 sambungan itu bisa dilakukan sekaligus gitu ya, atau di saat yang sama. Kemudian lower temperature mean less time in heating. Nah, kemudian kan tadi solder dan bracing itu kan menggunakan temperatur yang rendah ya, lebih rendah dibandingkan pengelasan pada umumnya itu ya. Sehingga ini berarti waktu yang lebih sedikit yang digunakan untuk pemanasan itu ya, atau energi panas yang lebih rendah yang digunakan itu ya. Kemudian ini yang kelima ini eh, kemungkinan lebih kecil terhadap rusaknya komponen-komponen yang mau disambungkan gitu ya. Karena apa? Memang dia panas yang dibangkitkan juga tidak tinggi gitu ya. Sehingga komponen-komponen yang disambungkan itu kemungkinan rusaknya lebih sedikit gitu ya, dibandingkan pengelasan kan temperaturnya sangat tinggi gitu ya. Kemudian slow rate of heating and cooling. Laju pemanasan yang lebih rendah dan pendinginan juga lebih rendah gitu ya. Jadi karena temperatur operasinya juga relatif rendah ya, sehingga nanti ketika terjadi proses pembekuan juga kecepatan jadi lebih rendah ya. Karena gini, kecepatan pendinginan itu kaitannya dengan perbedaan temperatur gitu ya. Kalau misalkan di solder ini dia menggunakan temperatur 500 derajat Celcius itu ya, yang ruangannya 30. Nah, nanti kan pasti dia penurunan dari 500 sampai temperatur ruang ini relatif lambat ya. Beda dengan kalau pengelasan yang sampai temperatur 2000 ruangannya 30 derajat ya. Nanti proses pendinginannya dia akan cepat gitu ya. Cooling rate-nya lebih cepat karena delta T-nya atau perbedaan temperaturnya tinggi gitu ya. Nah, dengan demikian nanti berakibat pada ini eh, internal stress, tegangan-tegangan dalam atau tegangan-tegangan sisa itu ya, yang disebabkan oleh perubahan temperatur yang cepat dapat direduksi atau dapat dikurangi gitu ya. Artinya dengan kata lain untuk terjadi apa tegangan-tegangan sisa hasil soldering dan bracing itu sangat kecil gitu ya. Beda dengan pengelasan pada umumnya itu ya. Tegangan sisa itu hampir pasti ada gitu ya. Kemudian yang ketujuh ini part of varying thickness can be joined. Komponen-komponen dengan ketebalan yang bervariasi dapat disambungkan dengan mudah ya. Beda lagi dengan yang pengelasan. Kalau pengelasan kita nyambungkan antara plat yang tipis dengan plat yang tebal, itu biasanya agak sulit. Ketika kita memberikan panas terlalu tinggi, nanti bisa banyak mencairkan logam induk yang platnya tipis tadi itu ya, gitu ya. Sehingga menjadi sambungannya apa nanti menjadi kurang bagus karena dia kadang bahkan plat yang tipis menjadi berlubang gitu ya. Tapi kalau menggunakan soldering dan bracing, kesulitan kesulitan itu tidak akan terjadi karena kan memang base metalnya tidak pernah mencair kan itu ya. Jadi tipis maupun tebal tidak akan menjadi masalah. Kemudian yang kedelapan ini kemanfaatannya itu easy realignment. Jadi misalkan ketika kita nyolder
hasilnya kok waduh kurang lurus, dan nanti kita bisa luruskan lagi dengan cara fillernya atau soldernya tadi dicairkan lagi gitu ya. Tapi kalau terasa sulit, ketika kita sudah selesai ngelas, ternyata hasilnya itu dia ada kemiringan atau ada ketidaklurusan, misalkan kita menginginkan lurus, timbul ketidaklurusan, kita untuk membuat dia lurus lagi dengan cara dicairkan lagi itu sulit. Ya. Karena itu salah satunya adalah karena eh, nanti tegangan sisa yang timbul itu juga bisa menyebabkan ketidaklurusan atau distorsi itu ya. Ini contoh-contoh dari logam pengisi untuk solder itu ya. Lead free alloys, paduan bebas timbal gitu ya. Dan yang ini ada tin lead alloys, paduan timbal timah gitu ya. Memang untuk solder itu dia komponen utamanya biasanya timah gitu ya. Ini kita lihat di sini nih. Ini kan komposisinya kelihatan sama-sama merah. Nah, komposisinya kan ini deh kira-kira. Nominal alloy composition. Nah, kalau kita lihat ini SN dia timah mayoritasnya. Kalau yang ini terkait dengan yang lead free itu tadi nih. Lead free ini dia yang kalau kok dengan kode 281 nanti dia ada timah 42, bismut 58. Kemudian yang 425 ini 91,8, bismut 4,8, Ag 3,4 ya. Ada peraknya ada. Tapi sebenarnya umumnya dia memang solder ini ya dari timah ya. Karena titik lelehnya timah itu ya ini kita lihat liquidus temperature, temperatur cair itu ya 138 derajat Celcius. Ini kan rendah ya. Tertinggi kira-kira 245 gitu ya. Ini kan relatif rendah. Beda kalau kita mau mencairkan apa bukan mencairkan apa eh, ngelas baja itu ya nanti dia harus titik cairnya baja ini kira-kira 1.500-an ya. Nah, ini dengan kita hanya memanaskan 245 derajat Celcius ini sudah bisa melakukan penyambungan ya. Kalau yang di bawah ini memang paduan antara timah dan timbal. Makanya ini komponen komponen yang pengisi banyaknya itu adalah timah dan timbal gitu ya. Ini bracing dikelompokkan menjadi dua kategori utama, bracing dan brace welding. Pada bracing, gap antar komponen yang akan disambung sangat sempit, ya, kira-kira 0,6 mm sampai 0,06 mili. 0,06 mili kalau dilihat mata nggak kelihatan. Ini kalau kita melihat gap seperti ini ya sudah nempel itu saja ini ya. Kalau setengah mili masih 0,6 mili masih bisa terlihat secara kasat mata. Tapi kalau 0,06 ini ya nempel itu ya. Kalau kita melihatnya itu nempel. Celah yang sempit membuat logam filler cair mengalir ke dalam sebagai efek kapilaritas. Nah, maksudnya gini, kalau kita nyambungin ini tadi yang saya contohkan di awal, gini ya, ini celahnya sempit, ini anggaplah ini celah sempit gitu ya. Nanti kan cairannya kan di sini gitu ya. Nah, dia bisa masuk ke dalam, ini karena efek kapilaritas.
Nah, efek kapilaritas nih nanti itu juga akan dipengaruhi oleh temperatur ya. Kalau temperaturnya belum mencapai relatif tinggi, nanti dia hanya nempel di atas ini saja itu ya. Kalau temperaturnya sudah pas, nanti dia akan mengalir ke dalam. Pas artinya ini juga eh, base metalnya juga ikut terpanasi itu ya oleh oleh logam solder yang di atas ini itu ya. Makanya biasanya kalau penyolderan ya ini sudah mencair itu soldernya masih ditempelkan sehingga nanti cairannya ini memanasi base metal sehingga dia mencapai temperatur operasinya nanti ini bisa mengalir ke dalam cara kapilaritas ya. Kemudian kalau brass welding ini tidak menggunakan efek kapilaritas untuk menarik logam cair masuk di antara sambungan gitu ya. Karena memang dia gapnya lebih besar gitu ya. Ini yang bracing dia ini masuk ke dalam. Bracing dia ini filenya sampai masuk ke sini. Kalau yang brass metal nanti kira-kira mirip dengan pengelasan dia. Makanya brass welding dia tidak sampai masuk ding ya, tidak sampai masuk ke dalam sini. Jadi dia eh, bisa dikatakan tidak ada gap gitu ya, yang menyebabkan filler ini masuk gitu ya. Sama seperti kalau pengelasan juga dia hanya eh, mengikat ini, bagian ini terikat gitu ya dengan ini. Jadi tidak sampai filler pada pengelasan sampai masuk ke dalam ini tidak ya. Nah, kalau bracing dia masuk di antara itu ya. Sebenarnya kalau yang seperti ini nanti lebih bagus katanya dibandingkan yang ini itu ya. Karena secara area yang terikat, luasan yang mengalami joining juga lebih banyak gitu ya dibandingkan yang ini kan dia hanya di permukaan ini gitu ya. Permukaan sini sama permukaan bawah ini, samping dan bawah. Tapi kalau menggunakan apa base welding yang ini kan lab ya, lab dia tidak nyambung. Nanti kalau yang tidak lab, yang apa butt joint itu ya, ini nanti perbedaan terkait dengan area. Kalau yang nanti bracing dia tadi gapnya sempit gitu ya, ini bisa dikatakan mepet. Nanti dia di sini pencairan soldernya dia akan masuk. Kalau yang brace welding nanti ya ini langsung dicarikan sini masuk gitu ya. Nah, nanti yang baik brace welding maupun bracing bisa menggunakan paduan yang sama gitu ya. Perbedaan utamanya antara brace welding dengan welding, eh, brace welding dengan bracing itu ya. Kalau nanti penggunaan brace welding, ini ikatannya atau sambungannya itu ya, dia sangat terbuka dan apa mudah untuk dilepaskan lagi itu ya, lebih mudah ya. Yang brace welding nanti logam pengisinya dapat digunakan untuk mengisi gap yang lebih lebar itu ya. Brace welding digunakan eh, menggunakan lebih banyak logam pengisi daripada bracing. Kemudian komponen-komponen yang disambungkan dengan cara brace welding tidak sekuat yang disambungkan dengan cara bracing. Jika kedua-duanya dibuat dengan logam pengisi yang sama.
Analoginya tadi di atas yang saya jelaskan ya. Ini yang bracing dia hanya ngikat, gimana? Yang bracing dia hanya ngikat bagian sisi samping dan sisi bawah sedikit ini. Kalau yang ini ya. Jadi banyak. Artinya di sini sebenarnya dia kaitannya dengan luasan yang disambungkan juga banyak, atau nanti karena gapnya kecil itu nanti ikatannya jauh lebih bagus dia. Nanti di ada kalau nggak salah ada penjelasannya. Karena gapnya yang besar nanti dia sebenarnya justru malah memiliki ikatan yang lebih lemah ya. Tembaga merupakan logam yang umum dilakukan penyambungan dengan bracing maupun soldering. Tembaga dapat disambung dengan logam lainnya seperti kuningan, brass, paduan Cu dan Zn. Tembaga dapat disambungkan dengan logam lainnya seperti kuningan, atau bahasa Inggrisnya kan brass itu ya. Brass itu merupakan paduan antara Cu dan seng. Bisa nanti mudah tembaga disambungkan dengan baja, tembaga dengan aluminium itu ya maksudnya. Brazing dengan tembaga merupakan penerapan yang sangat umum pada sistem tata udara, kelistrikan, dan pekerjaan pipa ledeng. Itu kalau kita pernah lihat AC yang bagian kondensornya yang berada di luar itu sebenarnya banyak atau bukan banyak ya, ada pipa tembaga. Itu nanti penyambungannya biasanya dengan bracing ya. Kemudian pekerjaan pipa ledengnya dia pipanya biasanya terbuat dari baja cor itu mas, besi cor baja cor ya. Sehingga dilakukan penyambungan dengan bracing juga mudah ya. Jika penyambungan tembaga mengutamakan ketidakbocoran, jadi yang diutamakan adalah shield gitu ya, bukan mengutamakan kekuatan sambungan ya. Maka penggunaan bahan solder dari timah timbal dapat menghasilkan sifat sealing yang baik. Akan tetapi tersedia juga lead free filler contoh 96 ini contohnya saja ya. Kalau kita ingin menyambungkan yang mengutamakan dia rapat gitu ya, supaya tidak bocor sambungannya gitu ya. Misalkan di HVAC ini terutamanya ini supaya tidak bocor karena tujuannya kalau penyambungan pipa-pipa di AC kulkas itu ya, di bagian kondensor itu supaya tidak ada kehilangan refrigerannya itu ya, sehingga diutamakan ketidakbocoran gitu ya. Atau sambungnya itu harus rapat gitu ya. Nah, itu bisa digunakan ini ya. eh, Filler yang misalkan contohnya dari paduan SN, timah dan 3,5 AG gitu ya. Akan tetapi jika kekuatan dan kerapatan, jadi kita menginginkan dua-duanya, sambungannya harus kuat dan juga harus rapat, tidak bocor itu ya. Maka fillernya ini bisa diambil contoh eh, ini 86,25 Cu, 6,75 fosfor, 7 Sn. Tapi ini untuk penambungan ini misalnya untuk bracing antara tembaga dengan tembaga gitu ya. Bisa juga nanti tembaga dengan kuningan gitu ya. Bisa dipilih fillernya ini. Salah satu contohnya gitu ya. Ini kalau menginginkan sambungan yang kuat dan rapat ya. Kemudian misalkan contoh lagi dua ini penyambungan antara tembaga dan baja secara bracing itu ya. Sebaiknya tidak digunakan filler yang terbuat dari ini Cu fosfor Sn karena kemungkinan
penggetasan oleh fosfor, gitu. Jadi yang menjadi efek negatifnya adanya fosfor ini, gitu ya. Jadi bajanya nanti bisa terjadi penggetasan. Kondisi pelemahan karena interaksi antara base metal dan filler, gitu ya. Untuk itu bisa digunakan filler metal 56% silver, gitu ya. Contoh Cu, Ag, Sn, Zn, ya ini ya. Kalau kita menggunakan ini untuk menyambungkan antara tembaga dan baja, nanti bisa terjadi penggetasan karena adanya fosfor, gitu ya. Ini karena dia bereaksi dengan baja, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau dikomentari? Bracing ini kira-kira ini pemilihan tadi, kemudian ada standarnya, proses-proses bracing. Kira-kira ini kalau kita ingin menyambungkan eh, dengan metode bracing supaya menghasilkan hasil yang baik sambungannya itu ya. Ini kita harus kira-kira menentukan gapnya itu ya. Joint design, desain dari penyambungannya seperti apa itu ya. Ini dengan kata lain memposisikan gitu ya. Nanti hasil sambungannya misalkan dia harus lurus atau boleh atau sambungannya itu menyudut gitu ya. Ini diposisikan dulu kemudian ada gap yang sudah kita tentukan. Kemudian ada ini sebenarnya kalau bisa memang ada pembersihan sesaat sebelum penyambungan gitu ya. Ini pembersihannya pembersihan yang ringan gitu ya. Kalau pembersihan berat ya sebelum di apa di setting ini gitu ya. Ini sudah ada pembersihan yang relatif berat. Kalau ini pembersihan yang ringan ya. Kemudian di adanya misalkan perlu untuk mencegah terjadinya oksidasi mungkin ditambahkan semacam zat tambahan fluk gitu ya. Dioleskan itu ya di permukaan dari logam yang mau disambung. Kemudian ini yang ini caranya ini logamnya dipanaskan gitu ya. Kemudian fillernya dikenakan atau fillernya dimasukkan atau di eh, itu ya ditaruh gitu ya sehingga nanti dia cair juga nanti akan masuk gitu ya secara kapiler masuk di antara gap gitu ya kemudian proses pendinginan jadi gitu ya sudah tersambung. Nih kekuatan dan keandalan dari sambungan bracing akan dipengaruhi atau dipengaruhi oleh kebersihan dari permukaan kemudian kekasaran permukaan dari base metal itu ya ini maksudnya. Kemudian gap antara base metal yang mau disambungkan ya. Kemudian pemilihan logam pengisinya. Jadi yang mempengaruhi kekuatan dan keandalan dari sambungan itu kira-kira ada empat ini itu ya. Jadi kebersihan sambungan, kebersihan dari logam yang mau disambung ini saya kira kita sudah memahami itu ya. Kalau permukaan yang disambungkan tidak bersih, nanti dia akan menghalangi ikatan antara filler dengan base metal itu ya. Sehingga ya nanti bisa dikatakan di suatu tempat yang ada kotorannya dia tidak tersambung dengan baik gitu ya. Sehingga menjadi keseluruhan sambungannya menjadi lemah ya. Kemudian kekasaran permukaan. Nanti kekasaran permukaan ini terkait dengan wettability ya, kemampuan untuk logam cair fillernya tadi filler cair membasahi gitu ya apa yang mau di bracing. Kebanyakan studi-studi mendapatkan atau menemukan bahwa permukaan yang lebih halus
memberikan pembasahan yang lebih baik dan menghasilkan kekuatan geser yang lebih tinggi gitu ya. Jadi misalkan nanti suatu saat kita melakukan penelitian bracing gitu ya. Jadi ini menjadi pertimbangan gitu ya. Permukaan yang lebih halus, kemudian permukaan yang lebih halus nanti akan menghasilkan pembasahan yang lebih baik. Kemudian akan menghasilkan kekuatan geser yang lebih tinggi, gitu ya. Kekuatan geser sambungan yang lebih tinggi. Sebenarnya ini logis juga. Misalkan gini, saya ilustrasikan ekstrim ya. Ini ada permukaan. Ini saya gambarkan ekstrim saja, supaya jelas. Oh, ini ada permukaan. Dan ini permukaan. Bentar, gambarnya kurang bagus. Ini ada permukaan yang mau disambung. Ini ada dua lah, anggap itu ya. Ini yang hal yang ini anggap kita komponennya apa base metalnya sama persis ya. Gapnya juga sama ya. Jumlah gapnya ini sama dengan yang ini ya. Logamnya sama, base metalnya sama, logam pengisinya sama. Yang satu ini kekasarannya tinggi, yang ini halus, nggak ada kekasaran. Ini kan sangat logis, yang halus dia lebih kuat nanti kekuatan gesernya. Ketika ini di bracing itu ya, ada logam cair sini, dia akan membasahi seluruh permukaan ini dengan baik itu membasahinya. Jadi setiap permukaan dari base metalnya dia akan terbasahi dengan baik. Tapi kalau yang ini mungkin dia masuk sampai sini ya, gini. Dia hanya gini ya. Jadi bisa dikatakan ada bagian-bagian yang saya lingkari ini dia tidak termasuki oleh filler itu ya. Ini juga ya, gitu ya. Ada bagian-bagian yang dia tidak tersambung gitu ya. Tapi ini pasti nggak akan terlihat oleh kasat mata gitu ya. Dan ini saya ekstrimkan. Kekasaran kan sebenarnya terkait dengan itu ya. Kekasaran permukaan. Semakin halus berarti dia nanti eh, bisa diasumsikan kontaknya lebih banyak ya. Lebih luas. Luasan kontaknya lebih tinggi gitu ya dibanding yang permukaan kasar. Makanya nanti hasil akhirnya kekuatan gesernya juga semakin tinggi. Kekuatan geser itu misalnya ini sudah tersambung gitu ya. Kemudian Anda geser, yang satu ini ditahan misalkan itu ya. Kemudian ini ditekan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah itu ini geser. Karena kalau nanti seperti ini gayanya itu ya, ini ke sana, ini sebagai kekuatan tarik gitu ya. Jadi kekuatan geser beda dengan kekuatan tarik. Gunting kertas itu sebenarnya kita memutus kertas dengan cara digeser gitu ya. Nah, itu persis mirip seperti itu. Jadi, misalkan ini kita tahan permukaannya satu bagian di sini, kemudian kita beri gaya ke atas. Nah, nanti ini akan putus secara geseran. Ya. Oke, surface roughness, kemudian gap antara komponen-komponen yang disambungkan atau joint clearance ya. Clearance-nya berapa gitu ya. Faktor penting yang mempengaruhi kekuatan dari sambungan bracing adalah clearance dari sambungan atau gap antara dua logam yang mau disambungkan itu seberapa besarnya aja. Ini penting untuk membangkitkan tekanan kapilaritas yang mana nanti menjadi penggerak aliran dari filler yang mencair itu ya, untuk bisa memasuki gap.
atau memasuki apa celah gitu ya, gapnya celah-celah antara base metal yang mau disambungkan. Ini menurut yang Laplace equation ya delta P sama dengan dua apa ini dua gamma per R itu ya. Ini R sama dengan A per cos theta. Ini misalnya diilustrasikan ini. Jadi ini ya, misalkan ini yang A ini logam yang mau disambungkan satu itu ya, yang ini logam yang mau disambungkan kedua. Kemudian ini fillernya ini itu ya, masuk dari sini dia membentuk misalkan ini itu ya. Nah, ini kan ada nanti ada A-nya itu berapa. Jadi jarak eh, gapnya atau celahnya dibagi dua ketemu A. Kemudian nanti ini R itu R ini bentukan dari cairannya ini gitu ya. Jadi jari-jari dari eh, filler yang memasuki gap ya. Nanti R sama dengan A per cos theta. Ditambah sama dengan 2 gamma cos theta per A. R ini radius, kemudian gamma ini tegangan permukaan dari logam cair. Nanti nilainya konstan untuk logam pengisi, logam pengisi ya, logam cair, logam pengisi ya. Nanti dia nilainya itu konstan untuk logam pengisi tertentu gitu ya. Misalkan untuk pure silver, perak yang murni itu ya, pada temperatur cairnya 1234 Kelvin, ini gambarnya 0,914 Newton per meter persegi. Sehingga nanti dari sini ya bisa ketemu delta P. Delta P ini seolah-olah tekanan yang mendorong dia ke dalam itu ya. Jadi apa, gaya kapilaritas. Jadi ada ini gambar ini gap yang sumbu horizontal, yang sumbu vertikalnya ini adalah tekanan kapilaritas. Nanti kalau gapnya ini semakin kecil, nanti tekanan kapilaritas akan semakin tinggi. Tapi ini tidak bisa terus-menerus. Ya. Nanti kalau terlalu sempit nanti sudah nggak bisa masuk lagi. Gitu ya. Kalau terlalu lebar, tekanan kapilaritasnya juga rendah. Ya. Jadi dari ilustrasi gambar ini itu nanti bisa di apa ya diasumsikan atau diharapkan bahwa dengan clearance yang semakin sempit itu ya, celah yang semakin sempit akan memberikan pengisian yang terbaik ya, karena tekanannya besar atau nanti eh, logam pengisinya masuknya dengan cepat gitu ya, dengan lebih cepat gitu ya. The best filling, pengisian yang terbaik, dan nanti akan menghasilkan sambungan bracing yang paling kuat. Justru nanti kalau semakin sempit celahnya itu semakin bagus itu ya. Hanya saja untuk membuat celah yang sempit itu berarti harus permukaannya itu benar-benar flat ya, misalnya menyambungkan. Itu yang nanti perlu machining yang lebih lebih ketat gitu ya. Ini menjadi satu kendala juga nanti ya. Artinya perlu machining yang semakin presisi itu akan memakan cost kan itu ya. Karena kalau kita ingin menghasilkan gap yang sangat sempit dan gapnya itu seragam, itu perlu machining yang ketat gitu ya, atau yang presisi akurat gitu ya. Tapi kita tidak terkait dengan itu, kita membahas di sini bahwa tadi semakin gapnya semakin kecil, kapilaritas semakin tinggi sehingga justru proses pengisian di antara celah itu semakin bagus gitu ya. Kemudian tadi dikatakan kekuatannya juga semakin bagus ya ketika gapnya semakin tipis. Nah, ini sudah ada yang eksperimen itu ya. Grafik yang di slide ini menunjukkan yang sumbu horizontal ini joint thickness.
ketebalan sambungan itu ya. Ini ya bisa dikatakan gapnya gitu ya. Jadi kalau gapnya semakin besar ya ketebalan sambungannya semakin besar juga gitu ya. Kan gini misalkan ini sambungan logam yang mau disambung gitu ya. Ini kan gapnya kan ini gitu ya. Otomatis nanti semakin lebar gapnya ini ya ketebalan ini kan juga semakin tinggi gitu ya. Ini namanya joint thickness. Semakin ke sana berarti gapnya semakin kecil atau clear-nya semakin kecil. Nah, kekuatan tariknya kita lihat yang eh, ini contoh apa ini? Yang ini tensile strength of brace joint between 304 stainless steel using ISO 17672 AG 36350. Nah, ini yang ini berarti yang grafik ini gitu ya. Gapnya semakin kecil ini kan gapnya 0,5 kira-kira itu ya. 0,5 kurang dikit di sini dia. Kekuatan tariknya dari sambungan. Ketika gapnya berubah mendekati 0,1 mili, dia meningkat di sini. Kurang dari 0,1 mili, naik sini. Lebih anu naik sini lagi gitu ya. Kalau nggak ada gapnya ini ya, di sini nggak ada gapnya ini gimana maksudnya? Kok nggak ada gapnya? Mungkin gapnya hampir nggak ada itu ya. Jadi ini justru malah rendah lagi gitu ya. Dia karena mungkin ada bagian yang ini tadi terkait dengan machining gitu ya. Ada bagian yang justru malah menjadi nempel gitu ya. Kalau ini misalkan gini lah, kita ambil contoh. Ini kan harus benar-benar flat ya untuk bisa menghasilkan gap yang bagus. Bisa jadi secara kasat mata nggak kelihatan itu, tapi dia misalkan ini ya, sudah mengalami ini. Jadi dia hanya fillernya masuk sini saja. Di bagian ini tidak tersambung. Nah, makanya turun lagi, kemudian bisa jadi itu. Oh, oke. Ini ya. Ini yang merah ini sebenarnya kekuatan dari joint between tiga nama stem. Oke, oke. Jadi ini gambar ini maksudnya yang merah ini itu adalah kekuatan tarik dari fillernya itu ya. Kekuatan tarik dari fillernya itu di sini. Kemudian yang hijau ini itu adalah kekuatan tarik dari stainless steel 304 yang disambungkan. Ya. Kemudian yang ini itu adalah kekuatan tarik dari 304 yang disambung ya. Jadi ini 304, ini 304. Disambung dengan filler ini ya. Jadi orang itu ngetes fillernya itu kekuatannya di mana? Kekuatannya itu di sini nilainya. Jadi ini tidak terkait dengan gap itu ya. Jadi kekuatan tarik filenya itu di sini. Kemudian kekuatan tarik dari logam yang disambung itu di sini. Nah, ketika logam ini disambung, kekuatannya ini bervariasi terhadap gap ya. Ketika penyambungan ini dengan bracing. Ini kan menurut saya menarik ya. Artinya ini kalau kita perhatikan ternyata kan sambungannya ini kekuatannya itu lebih tinggi daripada logam penyambungnya gitu ya. Ya kan? Ini kan logam penyambungnya kekuatannya sebenarnya di sini. Tapi ketika dia digunakan untuk nyambung dengan gap yang anggaplah ini 0,15 ya di sini ya. Ini justru kekuatannya sambungannya di sini. Kan melebihi kekuatan dari material sambungan itu sendiri itu ya. Oke ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Gray menghasilkan data di gambar 6. Gambar 6 mana? Oh ini. Ini menunjukkan bahwa no strength decrease at joint clearance down to 1 mikron. Menunjukkan bahwa tidak ada penurunan kekuatan pada penyambungan joint clearance, gap penyambungan di bawah 1 mikron.
Padahal kalau di sini ini kan ada itu ya. Ini kan 0,1 mili berarti 100 mikron gitu ya. Ini kan 100 mikron di sini. Kira-kira itu ya. Jadi kalau di 0,1 ini kan setara dengan 100 mikron. Mungkin ini yang 1 mikron itu ini mendekati nol itu ya. Ternyata ini ada penurunan itu ya. Walaupun bisa jadi terkait dengan preparasi sampelnya juga bisa itu ya. Kemudian kalau yang grey ini menemukan bahwa di bawah clearance-nya di bawah 1 mikron itu tidak menurunkan kekuatan itu ya. Misalkan ini dia join gap-nya ini dalam milimeter. Nah ini kan menarik ini. Ini kan 2 mikron di sini. 2 mikron berarti 0,1 mikron kan ini. Ya, ini 0,1, sorry, ini 1 mikron itu di sini. Karena ini kan 0,001 mili itu ya, kira-kira di titik ini. Jadi ini 1 mikron. Nah, kita lihat di sini grafiknya selalu naik seterus ini ya. Ketidaksesuaian antara dua eksperimen sepertinya terjadi karena Leach melaksanakan dengan memakai fluk di lingkungan terbuka, di mana terjadi inklusi fluk dan penurunan kekuatan sambungan, terutama pada sambungan yang sempit. Sementara Gray melaksanakan pada lingkungan vakum tanpa fluk. Nah, ini memang terkait dengan ini apa preparasinya dan hasil gitu ya. Makanya tadi yang ini maksudnya apa? Leach itu ini eksperimennya itu ya. Yang Gray itu ini. Sebenarnya kalau seperti ini menjadi lebih tepat yang Gray. Artinya semakin sempit gapnya itu semakin kuat sambungannya itu ya. Makanya misalkan nanti kita melakukan eh, apa penelitian kok hasilnya tidak sesuai dengan teori yang sudah ada, bisa jadi preparasinya kita itu yang tidak tepat gitu ya. Atau ada hal-hal yang eh, apa di luar dugaan terjadi gitu ya. Karena itu sangat mungkin preparasi itu sebenarnya yang paling menentukan. Kalau preparasinya kurang tepat, seolah-olah kita itu kalau ngelas, misalkan itu ya, ya sudah jadi lasan. Secara kasat mata sudah tersambung bagus. Loh kok hasil uji tariknya kok rendah? Kemudian menyalahkan apa? Oh ini mungkin tukang lasnya yang kurang bagus ya. Bisa jadi ya, gitu. Tapi bisa jadi memang preparasi sampel kita kurang bagus sehingga menghasilkan pengelasan yang misalkan di dalamnya banyak kropos setelah diuji gitu ya. Kalau ini murni terkait dengan tadi itu ya, yang satu yang lead tadi menggunakan fluk, yang ini tidak. Bisa jadi fluknya itu menghalangi apa eh, fillernya untuk masuk gitu ya. Karena kan sangat sempit, jadi tidak mampu sampai mendorong fluknya itu benar-benar keluar gitu ya. Sehingga dengan kata lain ada bagian dari logam yang tidak tersambung gitu ya. Ini kira-kira ilustrasi figur 7. Peningkatan kekuatan. Ini kan tadi kan ada justru kekuatannya lebih tinggi daripada kekuatan fillernya. Ini kan lucu kan itu. Logikanya kan loh, wong fillernya itu kekuatannya 10, ketika digunakan untuk nyambung kok malah sambungannya bisa kekuatannya 20 katakanlah gitu ya. Sebenarnya kan secara logika nggak tidak mungkin itu ya. Nah, ini dibahas peningkatan kekuatan di atas kekuatan dari fillernya itu sendiri itu ya. Yang di apa exhibit itu ya yang ditemui lah, yang ditemui pada sambungan bracing ini dikarenakan eh, geometri dari sambungan bisa mencegah terjadinya proses necking gambar 7 itu ya. The small volume of filler metal is constrained by its metallurgical bond to the
parent material and experience very high triaxial tension, thus supporting higher nominal load than it would in plug and often failing. Limited ductility. Oke. Ini dari gambar ini ya. Jadi kalau kita sambung apa gapnya semakin sempit ya, atau kita gapnya yang lebar dulu. Nanti ketika ini mengalami uji tarik ya, dia pada filenya nanti bisa mengalami proses necking ini gitu ya. Jadi ada pengecilan gitu ya, pengecilan area gitu ya. Sehingga kan nanti ini menjadi areanya menjadi semakin kecil ya, di sini akan timbul tegangan yang lebih besar gitu ya. Tapi nanti kalau seperti ini dia akan menghasilkan apa keuletan yang lebih tinggi dibandingkan ini ya. Seolah-olah nanti kalau yang gapnya rendah dia kekuatannya lebih tinggi tapi keuletannya menjadi rendah ya. Yang ditandai oleh regangan nanti kalau diuji tarik ya. Nah, kalau kita memiliki gap yang lebih rendah atau lebih kecil sekali, kenapa kok dia kekuatannya malah lebih tinggi dari fillernya? Karena di sini nanti dia akan terjadi proses necking. Jadi seolah-olah gaya yang yang diberikan di sini itu ya ditransfer di seluruh bagian atom ini ya, dengan luasan yang sama ya. Karena dia untuk mau necking ke sana ini nggak sanggup karena saking tipisnya itu ya, saking sempitnya itu ya. Kemudian tipe antarmuka. Pembentukan sambungan bracing membutuhkan logam pengisi untuk membasahi logam pairnya atau base metalnya itu ya. Atau disebut sebagai wetting. Ini ya itu tadi. Wetting ini hal yang penting ya, pembahasan. Dan nanti perlu adanya interaksi antara base metal dengan filler itu ya. Jadi ada pembahasan dan ada interaksi. Interaksi nanti ini kaitannya dengan bonding atau pengikatan itu ya. Di sana mungkin akan terjadi reaksi antara logam pengisi dengan base metal atau parent material itu ya. Parent itu sama dengan base itu ya. Parent material, base metal atau base material itu sama. Nanti akan menghasilkan eh, senyawa intermetalik pada antarmuka. Jadi sebenarnya yang di sini terjadi ikatan itu ya, antara logam pengisi dengan parent material atau base metal itu ya, atau base material yang menghasilkan senyawa intermetalik. Ini misalkan ini ya, ini hasil SEM gitu ya. Backscatter electron image of the interface between filler metal Ag155 and the high purity copper left and low carbon steel right. Nah ini yang kiri ini eh, fillernya sama menggunakan metal Ag155 itu ya untuk bracing ya. Hanya saja di bracing ini adalah tembaga. Dan ini ada interaction zone-nya kira-kira digambarkan ini tuh, yang warna lebih lebih terang dikit gitu ya. Ini. Kalau yang ini ada interaksinya tidak sampai terjadi intermetalik kompon, senyawa intermetalik. Tapi dia ada interaksi antara logam filler dengan yang disambungkan. Kemudian yang kanan ini adalah baja karbon. Ini timbul intermetalik yang ini, ya, tipis. Tapi bisa jadi ini interaction zone di sini yang di bagian permukaan ini juga bisa terjadi, gitu ya, apa reaksi, gitu ya, antara filler dengan tembaga. Nah, ini kalau kita mendeteksinya ya memang harus pakai anu apa? Pakai SEM IDE itu, IDE gitu ya. Nanti di sini tuh ada apa gitu ya? Kok senyawanya apa saja ini?
Karena biasanya memang secara logika itu kan ada difusi ya, antara ketika logam cair atau filler kontak dengan antara logam cair dengan logam yang kondisi padat ketika bertemu nanti ya tetap akan ada difusi gitu ya.